Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Siang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan pandemi COVID-19 telah berakhir. Tapi Indonesia menurut Presiden Joko Widodo tetap mesti menunggu arahan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Mulai pulihnya aktivitas ekonomi di sejumlah negara di dunia membuat optimisme merebak. Termasuk salah satu motor ekonomi dunia, Amerika Serikat. Perekonomiannya mulai kembali normal seperti sebelum pandemi. Protokol kesehatan kegiatan masyarakat pun tak lagi seketat sebelumnya. Kondisi ini membuat Presiden Amerika Serikat Joe Biden optimistis bahwa pandemi telah berakhir. Kita masih punya persoalan dengan COVID. Masih banyak pekerjaan rumah untuk mengatasi COVID. Tapi pandemi telah berakhir. Anda lihat tak ada yang pakai masker dan kondisi kesehatan mereka cukup baik. Optimisme Joe Biden soal berakhirnya pandemi disampaikan dalam wawancara khusus dengan stasiun televisi CBS. Ucapan Biden mengundang reaksi Organisasi Kesehatan Dunia. Direktur Jenderal Tedros Adhanom menilai pendapat Joe Biden terburu-buru. Tedros mengibaratkan sikap dunia seperti pelari maraton yang justru harus waspada saat akan menyentuh garis finish. Kami belum sampai ke sana, tapi akhir sudah di depan mata. Seorang pelari maraton tidak berhenti ketika garis finish terlihat. Dia berlari lebih kencang dengan semua energi yang tersisa. Kita juga harus melihat garis finish, tapi waktu terburuk untuk berhenti berlari. Sinyal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ditangkap Presiden Joko Widodo. Presiden meminta Indonesia tetap waspada sesuai arahan WHO. Ya, pandemi ini kan terjadi di seluruh negara di dunia, dan yang bisa memberikan statement menyatakan pandemi itu selesai adalah WHO. Kalau untuk Indonesia, saya kira kita harus hati-hati, tetap harus waspada, tidak usah harus tergesa-gesa, tidak usah harus segera menyatakan bahwa pandemi itu sudah selesai. Saya kira hati-hati. Ada di 1-2 negara yang sekarang ini juga COVID-nya mulai bangkit naik. Hati-hati. Kehati-hatian itu yang sangat kita butuhkan. Wajar bila Jokowi menyatakan kita harus waspada dan menunggu arahan WHO karena kenyataannya kasus COVID-19 belum hilang. Dalam 3 bulan terakhir, sejak Juli hingga September, jumlah kasus masih naik turun. Pada 3 Juli 2022, kasus COVID memang turun menjadi 1.614 kasus. Namun pada 26 Juli 2022 bertambah menjadi 6.483 kasus. Lalu pada 1 Agustus 2022 turun menjadi 3.696 kasus. Namun naik pada 4 Agustus 2022 menjadi 6.527 kasus. Meski turun lagi pada 19 September 2022 menjadi 1.620 kasus. Hingga 22 September hari ini, total kasus yang terjadi di Indonesia mencapai 6.415.328 orang yang terinfeksi. Indikator ini yang menurut Diki Budiman, epidemiolog Griffith University Australia, sebagai hal yang mesti terus diamati. Tak semua kasus di banyak tempat turun, karena di saat yang sama di tempat lain kasus COVID-19 justru naik. Bahwa betul fakta secara global saat ini kasus kematian, kasus keparahan atau orang dirawat di rumah sakit akibat COVID semakin menurun, ya itu jadi indikator memang bahwa situasi semakin membaik. Tapi kita harus lihat juga bahwa kasus infeksi bahkan cenderung beberapa tempat meningkat, lebih dari sebelumnya. Kasus reinfeksi, infeksi ulangan meningkat. Kita berpacu, makanya disebut maraton. Kalau kita sebelum finish sudah buka masker, tanggalkan semua perilaku yang harusnya bisa membantu ini cepat pulih, ya kita akan kalah oleh virus ini. Memang, yang penting adalah tetap waspada karena COVID-19 belum sepenuhnya bisa diatasi. Sehingga meski kondisi ekonomi membaik, perlu dibarengi dengan kondisi kesehatan masyarakat yang juga tetap baik.
supaya menjamin kondisi masyarakat dan ekonomi terus membaik. Tim Liputan, Kompas TV.